Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada di daerah Pantura bagian barat sepanjang pantai utara Laut Jawa yang memanjang ke selatan dengan kota Kajen sebagai ibu kota pusat pemerintahan dengan luas 836,1 km persegi serta terdiri atas 19 kecamatan dan 285 desa atau kelurahan. Di Kabupaten Pekalongan terdapat 569 buah lembaga PAUD non-formal. Halo, inilah saya. Aktivitas saya seperti ini mau berangkat ke pembimbingan di suatu lembaga. Ayo kita ikuti. Sebelum pembimbingan dilaksanakan, kita melihat hasil dari pemantauan dan penilaian. Nah, dari hasil tersebut kita dapat melihat akar dari permasalahan yang dihadapi oleh PTK di Satuan PAUD Pendidikan Non-Formal. Nah, ini sudah sampai di suatu lembaga yang akan saya bimbing. Nah, ini berada di Kecamatan Karangdadap, Kecamatan binaan saya yang berada di Desa Pangkah. Nama lembaganya adalah Pos PAUD Melati. Ayo. Selamat pagi. Ibu ketemu lagi ya. Alhamdulillah ibu datang. Alhamdulillah selamat ke sini. Jadi Bun, kira-kira saya mau nanya nih, karena pembelajaran yang sudah dilakukan rata-rata kan sudah bagus. Terus kemarin kan juga bisa lihat hasil dari pemantauan dan hasil dari penilaian itu kan juga rata-rata kan juga sudah baik yang cukup juga masih tidak ada. Nah, kira-kira hal yang mendalam saya makanya terutama pada pembelajaran apa terus saya sampaikan bahwa kami di sini itu sebagai penilai itu kan ibaratnya kan membimbing gitu. Masalah pembimbingan yang diferensial, artinya pembimbingan yang diferensial itu ke pembimbingan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan, baik itu dari pendidiknya, terus baik itu satuan pendidikannya. Nah, kira-kira yang sekarang kemarin yang di satuan pendidikan kan sudah bagus. Nah, saya ingin membimbing yang kira-kira dari PTK-nya, misalkan apa kepala sekolah, apa pendidiknya, gitu. Nah, terus kami mengat kira-kira yang kesulitannya itu di mana? Dalam hal pembelajaran, apakah itu di temanya, pembuatan tema atau pembuatan RPPH-nya, atau memajukan dari tema ke kegiatan mainnya. Kalau yang selama ini RPP dan segala macam perangkat pembelajaran ya udah biasa ya Bu. Iya, Sudah bisa. Kami juga kemarin kesulitan kami ini Bu, memadukan antara di pembelajaran itu memadukan antara tema dengan saintifik. Terserah kami kurang begitu paham. Kami sendiri juga belum paham ya Bu ya. Belum terlalu paham Bu. Kalau yang Buma gimana kesulitannya? Sama Bu. Sama. Berarti dua kelas yang dipegang itu kesulitannya di memadukan antara kegiatan saintifik sama temanya itu. Iya. Oh iya. Baik, kalau seperti itu ya karena ini memang kebutuhan panjenengan, saya sesuaikan dengan yang pas pembelajaran yang pembimbingan diferensial, artinya kan sesuai dengan kebutuhan. Nah, hari kita nanti kita tentukan mulai kapan kita tentukan, terus nanti beberapa kali pertemuan untuk membahas pembelajaran yang saintifik itu. Nanti dari kita rencanakan ya kapan, terus nanti kalau misalkan ada satuan pendidikan lain yang ingin gabung ya nggak masalah, apa cukup ini saja. Kebetulan kok yang datang cuma 3 ya, yang berarti yang belum yang satu izin, yang satunya juga izin lagi ya. Berarti kan harusnya kan 5 toh. Nah, harusnya 5 lah.
nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kalau pas itu ya 5 nggak apa-apa. Cukup ini saja kan, terutama kan yang Bu If sama Bu Mar kan yang pegang kelas, yang pendamping kan nggak masalah. Yang penting kan yang pegang kelas dulu ya, nggak apa-apa. Oke, nanti kita rencanakan ya. Terima kasih ya Bu. Iya, Jadi kita ada pencerahan lagi ya. Itu yang saya maksud seperti itu. Baik kan, saya kan ke Satuan Pendidikan biar apa sih kesulitannya? Gitu. Apa sih kesulitannya lah? Kalau ini kesulitan yang memang krusial yang harus disampaikan pada anak-anak itu kok merasa kesulitan ya. Oke lah, kita sebagai pendidik ya wajib untuk membimbing biar tahu. Iya. Tantangan yang saya hadapi adalah tidak semua pendidik PAUD memahami apa itu pembelajaran saintifik. Nah, sering terjadi di lapangan itu perbedaan antara pembelajaran yang biasa yang dilaksanakan dengan pendidik PAUD dengan bahan-bahan alam itu sudah masuk saintifik, padahal tidak semua yang memakai bahan alam itu masuk ke saintifik. Tindak lanjut dari permasalahan ini yaitu memberi pengertian pada pendidik Satuan Pendidikan PAUD non formal bahwa pembelajaran yang diferensial tentang saintifik bukanlah merupakan pembelajaran yang sulit untuk dilakukan, dan hal ini sangat mudah sekali. Karena apa? Karena bahan-bahan dan medianya itu serta bahan pendukungnya itu bisa didapatkan dari lingkungan sekitar. Dari hasil pemantauan dan penilaian itu didapat permasalahan-permasalahan, maka mulailah kita rencanakan kapan mulai beraksi, mulai dari penjadwalan waktu ya, terus apa yang disampaikan nantinya, dan kami berharap untuk pendidik itu dapat aktif di akun Belajar ID yang melalui PMM, yaitu platform Merdeka Mengajar, dan dari situlah dengan harapan pendidik-pendidik itu dapat aktif dan dapat belajar dan belajar. Di samping itu kami tetap sebagai pendidik tetap membimbingnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya pembimbingan yang melalui pembelajaran yang diferensial, artinya yaitu sesuai dengan kebutuhan para pendidik tersebut. Ayo para pendidik PAUD non formal untuk mengaktifkan serta memanfaatkan akun Belajar ID sebagai sarana atau tempat menuangkan ide atau gagasan dalam menyambut kurikulum merdeka, dan sebagai tempat untuk menuangkan kreativitas kita serta untuk mencerdaskan anak bangsa. Pembimbingan yang telah disampaikan oleh Bu Endang mengenai pembelajaran diferensial tentang pembelajaran saintifik sangat bermanfaat di lembaga kami karena pada anak lebih bermakna. Terima kasih Bu Endang, selamat Bu Endang, semangat. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh Bu Endang kepada lembaga kami tentang pembelajaran diferensial saintifik sangat bermanfaat sekali karena bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar lembaga untuk pembelajaran anak, sehingga kreativitas anak bisa semakin meningkat dan kreativitas tersebut bisa semakin berkembang di kemudian hari untuk segi perkembangan kognitif anak dalam berimajinasi. Semangat Bu Endang! Demikian, makasih.